Kuisnya nanti membicarakan mengenai ini Bapak, yang kita bicarakan dari minggu kemarin. Minggu kemarin ada sisa sedikit, kemudian baru minggu ini ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi surah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Bapak dan Ibu sekalian, Pak John, ada Bu Desi, ada Pak Budi Kurniawan Timbasi, ya. Mudah-mudahan kita masih bisa fokus ya Pak John ya. Waktunya kita ya Pak. Sore, kadang-kadang sudah capek seharian Ibu Bapak kuliah, ya. Saya ingin melanjutkan mengenai model sistem peradilan pidana. Kalau kita berbicara model, lenggang, empek-empek, nah itulah sebangsanya begitu. Nah, model yang kita inginkan adalah nanti orientasinya model yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Jadi topik yang ingin kita bahas nanti dalam kuis yang kuisnya berbentuk makalah saja, ya. Minimal 5 halaman inti, tetapi isinya bagaimana menurut pemikiran para mahasiswa, sebaiknya model di dalam sistem peradilan pidana ini yang dikehendaki yang bagaimana, ya. Kemarin sudah kita bicarakan mengenai adversary model. Pak, ini Pak John udah bisa dibaca tayangannya Pak ini? Sudah Pak. Sudah ya, baik. Kita akan berbicara banyak yang mengenai model pengendalian kejahatan yang kemarin sudah kita bicarakan, mana yang berkaitan dengan crime control model, kemudian due process model. Kita kemudian bagaimana memahami mengenai model yang dikembangkan di Amerika Serikat ini oleh John Griffith, bahwa model perlawanan atau adversary model ini sebetulnya dilandasi oleh basic konsep berupa the criminal process as a struggle, a stylized, kemudian between the contending forces whose are implacably hostile, the individual, baik particularly the accused individual and the state. Jadi sederhananya adversary model itu terjadi benturan antara pelaku tidak pidana dengan state, dengan negara. Ya. Oleh karena itu model-model ini ya bisa dilihat penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan. Pelakunya dia katakan sebagai the enemy of society. Kemudian harus mengedepankan aspek efisiensi, kemudian membangun ketertiban umum yang berada di atas segala-galanya. Apapun yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum di sana, orientasinya adalah membangun ketertiban umum. Kemudian tujuan pemidangan adalah bersifat pengasingan, dijauhkan ya dari masyarakatnya, dijauhkan dari tempat tinggalnya. Kemudian dia diasingkan dalam sebuah rumah penitentiary, ya, rumah penjara yang dikelola dengan sangat ketat oleh pemerintah. Ini sudah kita bicarakan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita bicarakan model yang kedua, yaitu family model. Ya, Bapak Ibu kalau ingin mengenalnya itu ya kayak dulu itu ada produk sepeda untuk anak-anak family, bicycle gitu ya. Nah, kita bicarakan sekarang model kekeluargaan atau family model. Kalau yang satu tadi terhadap pelakunya itu dianggap sebagai musuh. Tapi dalam family model itu dia dicontohkan bagaimana kalau ada seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. Tetap ada kerangka kasih sayang dari negara kepada pelakunya. Makanya semakin lemahlah negara dalam menghadapi pelaku kejahatan. Ini dalam family model. Ya. Coba kita lihat. Kita ingin melihat dalam family model kekeluargaan. Tetapi kita sudah katakan, kita tidak akan mengambil dari model baik adversary model maupun model kekeluargaan. Ini ya. Yang sekarang kalau di Amerika adversary model, kalau yang di Belanda itu adalah family model. Model ini kurang memadai. Karena apa? Terlalu mengedepankan aspek pelakunya.
Jadi hukum yang dibangun, hukum pidana formal yang dibangun adalah dalam kerangka untuk memberikan pelindungan terhadap pelaku kejahatan, memberikan hak-hak ya yang diatur oleh hukum pidana itu kepada tersangka, terdakwa maupun terpidananya. Maka dikatakan sebagai family model itu offender oriented. Orientasi yang dibangun oleh untuk pelaku kejahatan. Padahal di sisi lain kejahatan itu menimbulkan yang namanya korban, the victim of crime. Ya. Yang tentunya juga memerlukan perhatian serius, seserius negara memperhatikan hak dari pelaku tindak pidana. Inilah konsekuensi hukumnya ya Bapak. Kadang-kadang hukum yang dikatakan berkemanusiaan itu terhadap pelaku kejahatan pun harus diperlakukan istimewa, diperlakukan yang berbeda dengan zamannya kepenjaraan, dengan zamannya model-model yang dikembangkan sekarang. Nah, aspek korban, nanti kalau Bapak dan Ibu belajar mengenai viktimologi akan dibahas lebih mendalam ya. Aspek korban kurang mendapatkan akses perlindungan. Jadi kalau Bapak nanti membuat tesisnya itu terkait dengan korban, berarti orientasi yang dikembangkan adalah aspek atau mengakses dari perlindungan sebagaimana dianjurkan oleh kecenderungan masyarakat internasional, semakin memberikan ruang terhadap korban kejahatan. Ya. Kita lihat berikutnya, selanjutnya sebagai contoh di bawah ini dapat dikembangkan oleh yang dikatakan John Griffith ya Pak ya, yang terjadi di negeri Belanda, bahwa sistem peradilan pidananya berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan. Maknanya apa? Orientasi sebelum munculnya model-model begini, terutama model yang bersifat represif, bahwa pidana dijatuhkan itu dalam kerangka untuk pembalasan atau pengimbalan. Orientasinya adalah mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan yang dulunya lebih berorientasi kepada pidana kemerdekaan atau kebebasan terhadap badan. Dikatakan sebagai alternatives to custodial sentences. Ya, ini yang menunjukkan bahwa ada perbedaan. Kalau yang pertama adversary model itu sangat memusuhi terhadap pelakunya. Nah, di dalam kekeluargaan ini mengasihi terhadap pelakunya. Apakah mana yang cocok ini Pak John, Bu Desi, sistem model mana yang ingin dikembangkan di Indonesia? Indonesia cenderung menggunakan tujuan pemidanaannya lebih berorientasi kepada teori gabungan. Menggabungkan adanya pemidana itu berorientasi kepada pembalasan pengimbalan, tetapi memiliki tujuan yang dikehendaki di dalam pemidanaan itu. Ya. Dikatakan a defendant is not seen as an opponent, but as an unerring member of the family, whom the parent ya might reprove, but ought not to reject. Ya, ini Bapak Ibu. Ada kata-kata kuncinya, whom the parent might reprove, but ought not to reject. Tidak melakukan sebuah penolakan. Ya, selalu digambarkan oleh Prof. Muladi, Prof. Barda, bahwa family model itu memperlakukan pelaku kejahatan itu seperti bagian dari anggota keluarga yang melakukan pelanggaran hukum. Dia tidak hanya sekedar diorientasikan untuk pembalasan atau pengimbalan, tapi juga dikehendaki adanya tetap curahan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya, dari negara kepada warga negara. Itulah yang dikatakan sebagai dari model sistem peradilan pidana dengan menggunakan family model. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sistem perlawanan atau adversary yang kita bicarakan sebelumnya itu, baik yang bersifat crime control model, CCM, kemudian yang bersifat yang kemudian beralih untuk dalam orientasi perlindungan terhadap HAM, due process model, nampaknya agak sulit untuk menerima peranan pihak ketiga. Ya. Yaitu si korban dalam proses peradilan pidana. Karena pada model perlawanan secara filosofis hanya dikenal adanya kontes antara dua pihak yang berlawanan, yakni terdakwa bersama tim pembelanya di satu sisi, berlawanan atau bertentangan dengan negara yang diwakili oleh jaksa. Ya, katakanlah si E versus
states. Nah, state inilah yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum. Dalam model ini yang paling penting adalah public order dan efisiensi. Ya, memang luar biasa ya cara penegakan hukum dilakukan oleh misalnya kalau dulu ada film-film yang bagus ya Pak, yang menggambarkan bagaimana bekerjanya hukum Amerika itu. Ya. Untuk melakukan pengejaran saja itu terkadang tidak hanya dikejar oleh 1-2 mobil, bahkan bisa puluhan. Masih di cover dari helikopter, masih mengandalkan teknologi yang lain, luar biasa. Hanya dalam rangka untuk melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Ya. Inilah kalau negara besar, dia memiliki teknologi, dia memiliki fasilitas, dia memiliki orang yang memungkinkan untuk itu. Ya. Makanya di Amerika itu sering ada detektif, ya, penyidik dari perkara itu. Bahkan ada yang dari county, ada yang federal, di dalam struktur mengenai aparat penegak hukum. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, di dalam proses kriminal pada hakikatnya merupakan perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan pihak yang tidak dapat dipertemukan kembali. Cap jahat yang diberikan oleh negara kepada pelakunya adalah dia itu musuh masyarakat, the enemy society. Ya, makanya jangan disalahkan, di sana terjadi penembakan, kemudian tindakan-tindakan yang bersifat represif terhadap pelakunya. Ya, ya sebetulnya ada sebagian nilai-nilai yang dilakukan di Indonesia. Ya, penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penyidik itu juga hampir ada kemiripan dengan adversary model. Ya. Dipertemukan kembali yakni kepentingan negara dengan kepentingan individu atau kepentingan luar. Karena itu model ini juga sering disebut dengan the battle model, adversary model, model perlindungan hak due process model yang mulai mengedepankan pelindungan hak-hak individu. Perubahan dari CCM kepada DPM adalah ada aspek yang mengedepankan perlindungan hak-hak individu. Jadi mulailah makanya muncul di Amerika itu namanya Miranda Rules. Ya, pada waktu Miranda Rules itu ada perjuangan dari para tersangka untuk diberikan hak-haknya. Ya, makanya muncul di dalam pemahaman ini Miranda Rules itu. Ya. Orientasinya apa dalam konteks demikian itu? Memulai mengedepankan perlindungan hak-hak individu guna mengendalikan memaksimalkan efisiensi yang pada hakikatnya tetap berada dalam kerangka sistem perlawanan yang didasarkan atas pertimbangan kepentingan dan ketiadaan harmoni antara negara dan pelaku tindak pidana. Ini yang dikatakan konsep the enemy of society. Bahkan negara itu memperlakukan warga sebagai pelaku tindak pidana sebagai musuh dari masyarakat dan dia harus dihabisi. Ya. Inilah luar biasa menjadikan penegakan hukum di Amerika itu ya karena didukung oleh penganggaran yang luar biasa, fasilitas yang luar biasa sehingga negara bisa melakukan tindakan-tindakan penegakan seperti itu. Ya. Bahkan dimulai jauh ya pada masa Amerika Serikat itu masih menjadi negara pro model ya. Awal sekali itu bagaimana hukum yang dibangun oleh Amerika itu seperti mengandalkan ada sheriff, ada marshal, ada koboi dan seterusnya. Sehingga demikianlah yang namanya penegakan hukumnya itu. Bahkan yang namanya sheriff atau penyidiknya itu diberi kewenangan untuk melakukan tembak mati terhadap pelakunya. Kalau di Indonesia karena kita memang tidak sampai ke sana, tindakan-tindakan kepolisian kadang-kadang malahan dikoreksi oleh pimpinan kepolisian ya, foto bersama atau melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas dari SOP-nya seringkali menjadi perhatian dari tidak hanya dari aparat juga dari masyarakat. Kasus seperti penembakan ya anggota Front Pembela Islam ya oleh petugas kepolisian ya yang melakukan pengajaran, melakukan penembakan itu. Bahkan putusan pengadilan walaupun masih bisa dibicarakan ya, didiskusikannya. Kenapa pelakunya dilepaskan?
dari segala tuntutan pidana. Berarti perbuatannya itu tidak sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana. Ini konsekuensi dari putusan Onslavan alle Rechtsvervolging ya. Boleh nanti para mahasiswa juga silakan membahas seperti itu. Tapi basisnya adalah ilmu hukum pidana ya. Nah, dalam kondisi semacam itu masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan akan menimbulkan gangguan terhadap jalannya peradilan pidana. Apalagi dengan kondisi di Amerika itu hakim yang bersifat pasif. Namun sekalipun demikian, gerakan untuk lebih meningkatkan peranan korban dalam bentuk yang aktif maupun dalam bentuk yang pasif terus berlangsung bahkan sampai saat ini. Ya, perjuangan-perjuangan memberikan perlindungan terhadap korban tidak hanya sekedar negara itu memperhatikan terhadap proses hukum pidana, penegakan hukum pidana, ya, perbuatan perlawanan terhadap pelaku tidak pidana, tapi juga diberikan yang namanya perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan itu. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, sebaliknya di negara-negara Eropa kontinental itu berarti sebenarnya Eropa daratan, tidak termasuk negara kepulauan seperti Inggris. Makanya Inggris sistem hukum yang dibangun berbeda dengan sistem hukum yang dibangun oleh Eropa daratan. Ya. Yang mendasarkan sistem peradilan pidananya pada sistem inkuisitor. Proses peradilan sini tidak bersifat kontes antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali. Akan tetapi mendambakan kebenaran material dipimpin oleh hakim yang aktif. Hakim ini mewakili, merepresentasi dari kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan perorangan untuk membangun, untuk menghasilkan suatu putusan yang berbasis kebenaran dan keadilan. Ya. Tampilnya si korban dalam proses peradilan juga menjadi pertimbangan dari hakim. Karena orang yang paling dekat dengan pelaku tindak pidana itu adalah korban. Korban yang sebetulnya bisa mengukur berat ringannya pidana itu adalah korban. Bukan orang yang tidak berada di situ yang kemudian menyuarakan akan kebenaran dan keadilan. Makanya seringkali dalam sebuah diskusi, ya, perdebatan mengenai jumlah dan jenis dan cara untuk melakukan menerapkan pidana dalam arti strafsud, strafmat dan strafmodus itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi masalah di pasal ini di sana adalah mulai dikenalnya apa yang disebut dengan model ketiga. Ya, yang pertama adalah crime control model, yang kedua due process model, kemudian model yang ketiga yaitu model family. Diperkenalkan oleh John Griffith. Model ini Bapak dan Ibu sekalian merupakan respon, komentar, revisi pembaharuan terhadap CCM dan DPM. Tetapi tidak bisa diberlakukan di Amerika. Hanya bergeser ke Eropa kontinental yaitu negeri Belanda. Ya. Yang memandang apa? Adversary model itu sebuah model yang tidak menguntungkan bagi negara. Akan timbulnya balas dendam antara kelompok pelaku, ya, dengan penasihat hukumnya, dengan korban bersama negaranya. Terus akan terjadi itu. Ya. Kalau ini dikembangkan akan terjadi yang namanya revenge, ya, atau balas dendam antara para pihak di situ. Makanya dimunculkan bagaimana sistem penegakan hukum itu yang mengambil inspirasi dari bentukan suatu keluarga. Ya, makanya dikatakan sebagai model family model atau model keluarga. Ya. Nah, dalam kekeluargaan, dalam model kekeluargaan, pelaku tidak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat. Dia tidak dipandang sebagai the enemy of society. Akan tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi. Ya, saat dia bermasalah dengan pengendalian kontrol pribadinya, saat dia melakukan pelanggaran hukum, perlawanan terhadap aparat, ya, ketidakpatuhan kepada hukum pidana dan seterusnya. Tetapi tidak boleh ditolak, di-reject, dan to be exiled, tidak boleh diasingkan. Ya ini. Ya. Belanda belajar banyak, ya, dari
proses dan progresivitasnya hukum pidana Belanda. Belanda dulunya itu dijajah Prancis, ya. Prancis pernah dipengaruhi oleh hukum Romawi, kemudian berpengaruh terhadap pembentukan KUHP. Bahkan pada waktu diberlakukan di Indonesia sebagai asas konkordansi, itu menimbulkan suatu masalah, ya. Terhar, Van Vollenhoven sebetulnya lebih menghendaki kalau penegakan hukum itu didasarkan bukan kepada KUHP, tapi didasarkan oleh hukum pidana adat. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, negara itu boleh memilih. Negara yang merepresentasi diri sebagai penguasa negara itulah bisa memilih hukum yang hukum yang bisa diberlakukan terhadap warga negaranya. Menurut pandangan VOC pada waktu atau pemerintahan Hindia Belanda itu menunjukkan bahwa hukum pidana Belanda itu lebih tepat untuk dikonkordansikan sebagai sebuah kodifikasi yang diberlakukan untuk warga negara Hindia Belanda yang terlihat jelas sampai sekarang ini. Dalam pemahaman Griffith, ya, tidak mungkin kita sebagai bangsa Indonesia, ya, itu akan menganut adversary model. Ya. Demikian pula Griffith mengatakan kita tidak mungkin akan menganut yang namanya family model. Ya. Coba kita lihat, apakah mungkin kita bisa melakukan seperti ini dalam budaya, dalam struktur, dalam kultur budaya Indonesia. Mempunyai kelemahan sebab ada kesan bahwa model ini dianggap terlalu memanjakan penjahat. Begitu banyaknya hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara untuk seseorang yang berstatus sebagai terpidana. Yang sebelumnya berstatus sebagai terdakwa, sebelumnya lagi berstatus sebagai tersangka. Diberikan haknya bahkan diatur di dalam hukum pidana formal. Luar biasa. Makanya dikatakan dignity of human society itu, Bapak. Jadi KUHP itu sangat berbeda dengan ruhnya hukum acara pidana pada masa Hindia Belanda yang disebut dengan Herziene Inlandsreglement atau HIR. Atau diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang baru. Sangat berbeda. Dulu tidak dikenal yang namanya keterangan terdakwa. Yang dikenal adalah pengakuan. Nah, kemudian karena penerapannya sangat bersifat represif, makanya tidak lagi ada pengakuan. Itu seperti itu, ya. Banyak sekali yang sangat membedakan antara HIR dengan KUHP kita, ya. Di dalam model family ini, tujuan pembinaan memang tidak lagi exiling, tetapi appealing the capacity for self-control. Tujuan yang ingin dicapai di dalam family model tidak mengasingkan atau mengucilkan dia melalui pembidanaan yang bersifat membatasi kemerdekaan badannya, ya. Tetapi mendorong orang itu untuk bisa dengan sendirinya itu terbangun untuk mengontrol kapasitas, mengontrol kepada dirinya. Dia tahu bahwa yang dilakukan itu salah, makanya dia tidak boleh mengulang lagi, membangun komitmennya seperti itu. Ini ruh yang membedakan sedikit antara adversary dengan, kalau di Amerika penggunaan crime control model atau due process model, seseorang dipidana 10 tahun, kalau sudah dijalani 10 tahun dianggap urusannya selesai. Silakan keluar bebas. Nah, di dalam konsep yang dibangun dalam family model adalah adanya appealing the capacity of self-control. Pada waktu pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan kalau di desa, itu harus ada mencapai itu. Bahwa dia harus mampu mengontrol dirinya, mengendalikan dirinya untuk tidak kembali melakukan kejahatan. Pertanyaan kan di sini. Tetapi peranan korban kejahatan untuk lebih diperhatikan
tidak begitu nampak. Karena kecenderungan pemerintah hanya ada di posisi terhadap pelaku kejahatan itu yang diberikan perlindungan hukumnya. Nah, sementara orang yang sangat dekat dengan pelaku kejahatan atau korban ini jarang sekali diperhatikan. Termasuk dalam perkara kekerasan, termasuk dengan seksual, sangat jarang. Makanya gerakan-gerakan masyarakat di negeri Belanda untuk terus mendorong adanya perubahan-perubahan mengenai model atau sistem dari sistem peradilan pidana. Nah, sekarang pertanyaannya yang menjadi bahan tugas Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak cocok dengan adversary model, karena kekurangannya begini, keunggulannya begini. Nah, sekarang kita disodorkan kembali. Kalau gitu bagaimana dengan family model? Apakah family model lebih cocok dengan kultur bangsa Indonesia? Dia lebih memberikan perlindungan, proteksi ya terhadap narapidana. Makanya muncullah pemahaman-pemahaman yang mencoba mengelaborasi kelebihan dan keunggulan dari dua model itu, tapi juga sekaligus bagaimana kekurangan kelemahan terhadap model yang ada di situ. Nah, pemikiran mulai muncul. Pada saat kita ingin memberikan nama, memberikan bentuk terhadap model sistem peradilan pidana Indonesia, apa yang kita dapatkan? Coba kita lihat Bapak dan Ibu. Ada satu pemikiran dari Prof. Saharjo, Dr. Saharjo, yang mencuatkan konsepsi pemasyarakatan. 10 konsepsi pemasyarakatan yang dalam kerangka untuk dilakukannya pembinaan terhadap narapidana. Konsep yang dibangun sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan konsep kepenjaraan. Makanya mulai muncul konsep yang dikembangkan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah dinamakan model proteksi. Ya, muncul ini konseptual dulu ya Bapak ya, Bapak dan Ibu ya. Model proteksi atau protection model. Tapi ada satu parameter, ada kriteria, ada visi misi. Model yang ingin dibangun untuk Indonesia itu harus bisa menjiwai seluruh jenjang dan bagian sistem peradilan pidana dan mencerminkan berbagai perlindungan terhadap kepentingan yang multidimensional. Tidak hanya yang bersifat individual seperti di Amerika. Ya, tidak bisa bersifat komunitas. Ya. Seakan-akan kalau ada satu warga yang nakal, kemudian menjadi tanggung jawab bapaknya, ibunya, kakaknya, saudara kembar dia, bahkan adiknya, bahkan neneknya. Tidak. Mana yang mau kita pilih? Makanya ada semacam irah-irah. Ada semacam rambu-rambu yang ingin dikembangkan dalam membangun model SPP Indonesia. Apa yang dilakukan itu? SPP yang dimunculkan itu harus bisa mencerminkan. Ini kata kuncinya Pak John. Ya. Kata kuncinya adalah model yang ingin kita berikan nama, yang kita mau kita bentuk, itu harus bisa mencerminkan berbagai perlindungan. Jadi konsep yang dibangun adalah konsep kriminologis yang bersifat viktimologis. Sorry ya. Yaitu mencerminkan dari berbagai perlindungan terhadap kepentingan yang multidimensional. Ya. Waktu kita membicarakan tujuan pemidanaan, apakah yang kita bangun itu bersifat pembalasan atau pengimbalan? Atau untuk mencapai tujuan di dalam pemidanaan itu? Atau kita mengikuti pola penggabungan antara pembalasan dengan pemidanaan yang bertujuan itu? Ini Bapak dan Ibu. Jadi konsep yang dibangun adalah sistem ini yang dipilih harus bisa memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang multidimensional. Tidak hanya kepada pelakunya, tetapi juga kepada korbannya, kepada masyarakatnya, kepada negaranya. Karena pemidanaan itu seringkali juga hakim merumuskan kalimat-kalimat atau frasa atau kata-kata yang dipilih itu
sebenarnya yang dipidana tidak bersifat individu si pelakunya, tapi juga bisa masyarakatnya, bisa negara yang kalah karena memang ada hal-hal orang melakukan kejahatan itu karena tidak terpenuhinya hak-hak kehidupan dia. Contoh Mbok Minah mencuri, dikatakan dia mengaku sebagai mengambil, tapi hakim mengatakan itu sebagai mencuri, atau jaksa penuntut umum sebagai mencuri, atau penyidiknya juga mengatakan itu sebagai pencurian. Itu seperti itu. Padahal banyak orang-orang, kalau di Turki, di Arab itu ada ya Pak budaya, orang yang mencuri roti karena untuk memenuhi kebutuhan itu tidak dipidana. Nah, hukum kita belum sampai ke sana ya, yang katakanlah hukumnya Bapak yang saya maksudkan, bukan di aparatnya. Kalau aparatnya penuh dengan hati nurani Bapak. Tapi hukumnya itu yang lebih mendekati orang-orang yang mungkin dikatakan orang miskin, orang yang tidak mampu tadi. Tidak mengancamnya dengan pidana. Ya. Makanya kalau di negeri Belanda itu ada orang yang mengendarai mobil kemudian jatuh karena misalnya rambu-rambu oleh yang jalan yang berlubang, itu menjadi tanggung jawab wali kota untuk membiayai bahkan memberikan ganti rugi. Kalau di Indonesia tidak, Pak. Coba Bapak telusuri jalan Bandar Lampung itu. Masih banyak jalan yang berlubang yang membahayakan kita. Terutama misalnya pertemuan antara jalan yang dibuat dari semen dengan aspal, itu pasti di Bandar Lampung itu, Pak. Entah kenapa ya teknologi yang dikembangkan oleh para insinyur kita itu seperti itu. Padahal pengalaman kita puluhan tahun di jalan bypass itu. Asal ada pertemuan seperti di depan Begadang 5 itu, Bapak. Tiap tahun mungkin lebih dari 7-8 kali diperbaiki. Dan pasti menghasilkan kerusakan. Dan kerusakan itu juga, maksud saya kerusakan jalan, juga berpengaruh terhadap kendaraan yang melewati itu. Sederhana, kenapa pemerintah tidak memikirkan seperti contoh, saya sarjana hukum, kenapa kalau memang itu terjadi berulang-ulang, tidak dipasangi lembar besi yang ada yang ada seperti huruf T panjang gitu ya Pak, huruf T dimasukkan di situ, dikunci, kan tentunya tidak menimbulkan guncangan antara dari aspal ke semen, dari semen ke aspal. Mengurangi itu. Pemerintah ibu kota DKI ya Jakarta itu bisa menemukan teknologi itu, Pak. Jadi kalau saya masuk dari Cikarang menuju Bekasi Timur itu kan kita naik flyover yang terpanjang itu, Pak. Itu kan tiap 100 meter kan pasti ada pertemuan antara sambungan jalan itu. Karena memang konstruksinya kan bawahnya itu kan beton, kemudian baru dilapis di atasnya itu aspal. Nah, pemerintah dengan cantiknya itu memberikan satu pelayanan, itu dipasangi besi. Memang masih bunyi, tapi efek kerusakan baik kepada kendaraan maupun kepada jalan tidak lagi seperti yang ada di Bandar Lampung. Ya, dulu di flyovernya Kalibalok gitu ya, itu kan flyover kedua yang paling jelek di Bandar Lampung, satu di Gajah Mada sana, satu di sini. Tapi dibetulin, ditambahi dengan aspal itu bagus sekali, ya. Flyover yang cukup bagus itu ya di Pasar Tugu itu, karena pengalaman dari kekurangan itu. Makanya pemerintah harusnya berinovasi terus menerus, jangan sampai membiarkan kemudian masyarakat menggunakan jalan itu dentumannya itu luar biasa, cedok gitu. Itu harusnya udah dihindari, dan itu masih terjadi di depan Baitul Mukmin atau Begadang 5, di depan pom bensin itu. Dan itu tiap tahun ya. Kalian juga ada lagi alasan menjelang Ramadan atau Idul Fitri jalan diperbaiki. Zaman Pak Harto beda ya, zaman Pak SBY itu perhatian terhadap konstruksi jalan, terutama pada waktu belum ada jalan tol. Jalan Pantura itu bisa setahun 4 kali itu Bapak diperbaiki. Ya. Walaupun dulu belum ada jalan tol dari mana? Dari Cikampek. Ya. Karena dulu kan hanya masalah di Cikampek ya. Gitu. Sekarang
Alhamdulillah mudah-mudahan zaman Pak Jokowi ini berubah lagi, semakin bagus ya. Ya, jadi dulu Pantura pun bisa diperbaiki dengan standar. Kalau saya Pak ini pulang mudik setahun sekali itu merasakan 23 jam dari Lampung menuju Jepara dan Pati. Sekarang di era zamannya Pak Jokowi hanya 9 jam, ya 9 bisa maksimal 13 jam, Pak. Luar biasa. Ya, kecepatan dengan supir 2 orang itu cepat sekali. Jakarta, Semarang sekarang hanya 4-5 jam. Mungkin yang ahli ngebut ya mungkin berkurang dari itu. Dulu yang namanya Bandar Lampung, Palembang itu 12 sampai 14-16 jam. Sekarang hanya tempuh 4 jam, Pak John. 4 jam nyampe di Palembang. Ya. Jadi jam 4 pagi berangkat, mungkin jam 10 itu udah nyantai, udah bisa makan nasi khas yang ada di Palembang atau bubur atau apapun itu. Jadi luar biasa perubahan-perubahan di era zamannya Pak Jokowi ini. Bapak dan Ibu sekalian, dalam model proteksi atau protection model itu, apa yang perlu dipertimbangkan? Kepentingan negara. Hukum pidana itu merepresentasikan negara kita. Kalau hukum pidana itu bersifat represif, berarti negara kita menganggap masyarakatnya masih bercorak seperti zamannya Majapahit, Singosari, dan seterusnya. Tapi kenyataannya masyarakat kita diuji menggunakan hukum yang kritis, hukum yang yang otonomis itu belum bisa berhasil. Makanya Pak Polisi itu kalau mengejar begal, walaupun terhadap begal anak-anak, masih menggunakan cara-cara represif. Karena apa? Kalau tidak begitu, itu mereka nggak ada jeratnya. Hanya dikasih ini loh ada hukumnya, pasal 362, 363 itu nggak mempan di mereka. Harus ada tembakan, dikenakan ke kaki, ya. Dikenakan kemana yang bagian yang membuat dia lumpuh dan seterusnya itu. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini memang masih bangsa yang memang harus penegakan hukumnya bersifat perampasan badan. Makanya pada waktu negara menyodorkan RUKUHP, masyarakat masih menolak. Karena masih cinta dengan cara-caranya KUHP yang bersifat represif. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, dari multidimensional tadi itu berkaitan dengan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Baik kepada pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana. Coba nanti orientasikan penulisan kuis Bapak dan Ibu itu tadi ya, bahwa model ini kita bolehkanlah kita namakan model proteksi atau protection model, tapi nanti juga ada pemikiran model yang dibangun adalah model yang memberikan kepentingan. Jadi katakan model kepentingan. Ada seperti itu. Tapi intinya adalah yang menjiwai seluruh jenjang dan bagian sistem peradilan pidana, mencerminkan berbagai pelindungan terhadap kepentingan yang multidimensional. Siapa multidimensional itu? Ya seperti yang dituntut dalam sistem peradilan pidana yang modern, yang meliputi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, ketimpangan individu, baik pelaku maupun korban tindak pidana. Nah, belum adanya kesepakatan tentang tujuan pemidanaan, Bapak dan Ibu sekalian, yang hendak dicapai dalam SPP kita ini. Apa sih tujuan pemidanaan kita? Kan pertanyaan di situ. Kesepakatan secara sistemik dan tidak hanya segmental. Pak Prof. Badra menggunakan istilah ini, istilahnya Prof. Muladi. Kesepakatannya bersifat secara pendekatan sistemik. Ya. Pendekatan sistemik itu juga sangat diikuti oleh Prof. Sacito Rajo. Pendekatan sistemik itu Bapak bertumbuh kepada ketersediaan dari subsistem-subsistem yang ada. Jadi kalau pendekatan sistemik dalam SPP harus ada tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan pengadilan, tahapan pelaksanaan. Atau kalau dilihat dari institusionalnya, subsistemnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Baik, kalau itu Mas Iwa sudah canggih-canggih. Nah, kesepakatan secara sistem tidak hanya segmental. Segmental itu berarti parsial, tidak bersifat integral, tidak bersifat terjadi yang namanya keterkaitan yang erat antara subsistem dengan yang subsistem yang lain. Atau terpadu, ya terpadu itu antara subsistem satu terhubung secara sistematis, secara urut dan runtut dari
subsistem yang awal sampai dengan subsistem yang akhir. Ya. Saya berikan coba di dalam RUKUHP itu ada tujuan pemidanaan. Ini ya. Kalau KUHP kita belum ada, tetapi di RUKUHP ada. Apa itu tujuan pemidanaan yang ingin dicapai? Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. Jadi orientasi pertama dari pemidanaan itu dilakukan adalah mencegah dilakukannya, termasuk pengulangan tindak pidana. Kemudian orang yang melakukan harus ada penegakan hukum. Ini Bapak. Agar menjadi contoh, menjadi citra yang baik. Karena pemidanaan itu menakutkan. Ya, agar orang lain tidak meniru, mengimitasi, mengulang itu. Ya. Makanya dilakukan adanya konsep pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Sebetulnya kalau Bapak dan Ibu belajar politik hukum pidana, rumusan yang dibangun adalah rumusan pendekatan terpadu, pendekatan integral, baik menggunakan sarana penal maupun sarana non penal secara sekaligus. Ya, ada penegakan hukum kepada pelakunya dan ada pelindungan dan pengayoman terhadap korban dan masyarakat yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan. Pada saat terpidana berada di lembaga pemasyarakatan, dilakukanlah pembinaan dan pembimbingan agar mereka kembali menjadi orang yang baik, ya, dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian berikutnya, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Jadi melalui pemidanaan itu ada orientasi yang ingin dicapai, tidak lagi memunculkan dendam. Ya. Cukup diselesaikan konfliknya itu. Ya. Meskipun bisa redanya itu karena harus ada yang dijewer, harus ada yang dipidana. Dengan dipidana itu orang yang menjadi korban sudah merasa kerugian saya, ya, itu sudah dibalaskan melalui negara yang dilaksanakan oleh hakim, bentuk pidana kepada pelakunya. Ya. Meskipun seringkali terkadang penjatuhan pidana itu baik sudah mempertimbangkan strafsud, strafmat, dan strafmodus, masih juga belum menuntaskan rasa keadilan yang diderita oleh korban. Ya. Makanya orientasi di dalam penjatuhan pidana itu harusnya diseimbangkan antara kualitas dari perbuatannya dengan jumlahnya, dengan jenis pidananya kepada pelaku tindak pidana. Agar apa? Bisa mewujudkan atau memulihkan keseimbangan, bisa mendatangkan rasa aman, dan kemudian rasa damai dalam masyarakat. Ya. Sebetulnya sangat sulit ya kalau orang hanya berorientasi kepada kepastian hukum. Bagaimana hukum yang berorientasi kepada kemanfaatan dan keadilan, seperti yang disampaikan oleh Gustav Radbruch. Kalau pandangan dalam Gustav Radbruch, ya, ini pandangan yang bersifat teori hukum konseptual. Seharusnya putusan pengadilan itu mengedepankan bukan aspek kepastian hukumnya, tetapi aspek keadilannya, ya, aspek kemanfaatannya baru mendasarkan kepada aspek yuridisnya. Tapi mudah-mudahan para hakim, para jaksa, para penyidik sekarang sudah semakin pandai, semakin cerdas, semakin cermat. Ya. Orientasi hati nuraninya juga semakin berubah. Gitu. Meskipun mengedepankan aspek yuridisnya, aspek kepastian hukumnya, tetapi juga diimbangi dengan keadilan dan kemanfaatan. Ya. Makanya menjadi 3 dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan suatu putusan terhadap suatu perkara pidana. Kemudian menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Ini memang tidak gampang ya menjadi seorang hakim.
Orang dipidana kadang-kadang malah melototin, tidak puas, mengancam-ngancam, dan setelah itu masih banyak. Makanya tugas dia hakim itu menjadi berat manakala harus bisa menumbuhkan rasa penyesalan. Dia harus mengakui bahwa perbuatan itu memang perbuatan jahat. Dia telah melakukan kejahatan. Ya. Kemudian juga membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Ya. Meskipun awal dari pemidana itu berangkat dari kesalahan. Nah, setelah melalui suatu proses ya, di satu sisi ya di tahapan pengadilan dia dijatuhi pidana. Tapi dia memahami bahwa pidana yang dijatuhkan itu memang konsekuensi yuridis dari perbuatan terlarang yang dia lakukan. Nah, tapi setelah dia selesai menjalani itu, didorong untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana dengan cara dia telah memenuhi masa pidananya ya sebesar atau sebanyak dengan putusan pengadilan. Inilah yang sering dikatakan ada konflik opposing. Ya. Ada pertentangan di dalam mewujudkan 3 nilai berlakunya hukum di masyarakat. Mungkin yang paling mudah adalah membuktikan adanya terbuktinya pasal-pasal yang dilanggar, terutama unsur-unsur tindak pidananya. Tapi bagaimana menjatuhkan satu putusan itu bisa memberikan kemanfaatan, bahkan juga bisa memberikan keadilan. Nah, ini yang menjadi tugas yang tidak gampang dilakukan oleh hakim, meskipun ada ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Minimal niatnya dari Bu Hakim, Pak Hakim untuk bisa merumuskan, mewujudkan ini, itu menjadi sebuah pekerjaan yang luar biasa. Kemudian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Ini sebetulnya ya nilai-nilai yang pasti dilakukan oleh seorang hakim. Pemidanaan itu tidak dalam rangka untuk merendahkan martabat manusia, tapi membuat mereka merenung, kemudian memikirkan apa yang pernah dilakukan, kemudian menyesali dan tidak mengulangi kembali. Itulah yang mengangkat manusia yang sudah dalam posisi itulah kita mengangkat manusia dalam martabatnya, ya, dalam martabat sebagai manusia yang seutuhnya lahir dan batinnya. Ya. Kemudian saya singgung sedikit Bapak dan Ibu, nanti boleh para mahasiswa juga menyinggung. Karena memang dalam KUHP belum ada. Ini dalam RUKUHP ya Bapak. Terhadap model yang ingin kita bangun itu, tentunya juga punya orientasi. Makanya harus diwujudkan. Model itu harus diwujudkan dalam bentuk putusan. Dalam beberapa kasus, jaksa sudah mulai berani. Jaksa berjuang tidak harus menuntut pidana. Tapi bagaimana kalau unsur tidak pidana terpenuhi? Ya. Hakim bahwa jaksa pun harus berani dengan gagah, dengan kesatria untuk menyatakan bahwa perbuatannya tidak terpenuhi unsur-unsur tidak pidana. Sehingga dia perlu dibebaskan. Meskipun sangat jarang, ya karena memang tugasnya jaksa itu bukan memidana, termasuk membebaskan atau melepaskan. Tugasnya jaksa itu ya menuntut. Nah, oleh karena itu perlu pemikiran-pemikiran termasuk perubahan di dalam KUHP nanti ke depannya yang bisa menghentikan perkara itu tidak hanya ya dari penyidikan, juga harus bisa dihentikan penuntutannya, ya, agar perkara yang lolos ke berikutnya itu tidak sampai di pengadilan. Tapi kadang-kadang sedikit saya baca itu seakan-akan ada sentimen ya, ada ya contoh seperti Haris Azhar dengan Fathia itu. Ya, nanti kira-kira putusannya bagaimana? Ya. Apakah bisa seperti pelaku kepolisian dengan yang membunuh, ya menghabisi FPI itu, ataukah bagaimana? Saya juga ini perlu dikaji secara mendalam. Kenapa putusan hakimnya itu melepaskan pelakunya dari tuntutan pidana? Berarti kan menganggap perkara ini bukan perkara pelanggaran hukum pidana. Kenapa jadi seperti ini ya? Saya juga tidak tahu kenapa cara berpikirnya sangat kritis, tapi kritisnya tuh terjadi pembelokan. Ya, saya
Saya melihatnya kok ya seperti itu. Ya. Atau barangkali polisi atau penuntut tidak begitu terbuka ya. Termasuk hari Selasa nanti Pak ini diminta menjadi kesaksian ahli itu. Padahal ini sudah lama Pak ini nggak pernah dihadirkan di pengadilan gitu ya. Karena begitu saksi ahli perkaranya sudah di penyidikan ya. Kemudian saya menandatangani berita acara sumpah itu. Selesai itu. Ya, mudah-mudahan ya apa yang terbaik lah. Saya siap aja untuk di Kejaksaan Lampung Tengah. Oke. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, biar nanti ada waktu untuk mendiskusikan mengenai ini. Pak D, saatnya pun balik nanti saya lagi ngajar jam ini, ngajar S2. Oke. Terakhir di dalam menjatuhkan pidana. Jadi ada tujuan pemidanaan. Bahwa tujuannya itu adalah ingin memidana, tapi bagaimana memidana yang baik, memidana yang penuh dengan kasih sayang, memidana yang penuh dengan misalnya pertimbangan, harus ada dasar hukum yang dilanggar, putusan disebutkan memberikan manfaat, putusan harus memberikan keadilan. Kemudian yang keduanya, bagaimana pedoman pemidanaan? Nah, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Sekarang ada dua ya tugas hakim. Kalau dulu kan hakim wajib menegakkan hukum ya. Sekarang bagaimana kalau ada antara hukum dan keadilan itu bertumburan, ya bertumburan. Inilah mungkin cara berpikirnya hakim yang menjatuhkan lepas dari segala tuntutan pidana bisa jadi karena ada tumburan, dia aparat penegak hukum. Harusnya ada, kenapa nggak tegas-tegas? Kalau dia aparat penegak hukum yang menjalankan tugas, kan ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Kenapa malah dilarikan? Kalau lepas itu kan malah membingungkan, berarti perkara itu bukan perkara pidana. Ini Bapak dan Ibu, silakan kalau nanti dalam konsep bagaimana bentuk model SPP ke depan. Karena banyak perkara-perkara yang kadang-kadang menurut nalar seorang sarjana hukum, ya itu menjadi aneh. Dari nalar logika, ya apa zamannya kadang-kadang ada seloroh ya di dalam WA group itu mengatakan apa zamannya si hakim ini atau si jaksa ini belajar logika, belajar filsafat hukum tuh lagi pas keluar dari ruang kuliah. Kadang-kadang saya ketawa juga ya. Ya, kalau hanya masalah keluar dari ruangan, wong jaksa dan hakim juga ikut mengikuti pendidikan ya. Tentunya diingatkan itu. Atau jangan-jangan banyak sekarang kekuasaan yang mengintimidasi terhadap hakim, terhadap jaksa seperti masa orde baru yang dulu itu. Kalau ini yang terjadi, ya kita harus memperbaikinya. Ya. Nanti Bu Desi, Pak Budi, Pak John ini juga harus berani itu ya. Karena tidak boleh kekuasaan itu mengintervensi terhadap hukum. Wong sebetulnya Pak Kapolres itu tidak boleh mengintervensi terhadap penyidik fungsional, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kadang-kadang anak buah itu kan juga takut. Ada surat khusus, ada telegram khusus. Ya. Ini yang kadang-kadang menjadikan keadilan itu tidak bisa diwujudkan dengan kebebasan, dengan kemandirian. Kadang-kadang kasihan aparat yang berada di posisi itu bisa mengalami guncangan kejiwaan antara hati nurani dengan logika yang dipaksakan untuk melihat bagaimana kausalitas terhadap perkara itu. Ya kalau Pak Heri kenapa sih tidak dinyatakan polisi itu melakukan tindakan yang melakukan pembunuhan terhadap memang faktanya seperti itu. Ini mungkin Pak John bisa memberikan arahan yang bagus. Nanti ditugas Pak John ya. Nah, itu bagus itu. Kenapa polisi seakan-akan tidak punya logika? Logika itu kan rasional. Berarti apa yang terjadi gitu. Ya, ini mudah-mudahan nggak menimpa Pak John ya.
Karena pertaruhannya itu nanti Pak, kalau kita sudah pensiun itu gara-gara kita salah tugas, kita masuk neraka, repot Pak John. Ya, repot ini. Bu Desi udah pakai kerudung, kadang-kadang diintervensi, aduh Pak ini, saya sudah puasa Ramadan 30 hari selama hampir 40 tahun, misalnya seperti itu. Inilah kadang-kadang di dalam sebuah pembahasan antara hukum dan kekuasaan tidak dalam satu sisi yang sama gitu, tetapi kadang-kadang malahan berlawanan antara aspek hukum dan ini. Saya tuh pengen Pak John, yang tahu perkaranya FPI itu kita diskusikan gitu ya. Kita tuh pengen mengeksaminasi gitu, karena biar ada keadilan itu memang harus dibongkar agar masyarakat itu tahu. Apakah begitu membahayakannya FPI itu terhadap keamanan ketertiban atau membahayakan terhadap nasional gitu ya, seperti itu. Jangan dicampuri aspek politik. Kalau aspek politik jadi rusak semuanya Bapak. Karena politik pasti urusannya kepentingan ya. Kalau sudah kepentingan itu hanya bersifat kelompok, hanya bersifat perseorangan. Nah ini yang bahaya. Nah oleh karena itu Bu Hakim, Pak Hakim yang ada di dalam kelas ini juga dibantu oleh Pak Jaksa Penuntut Umum, Pak Penyidik, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Bahkan sebetulnya kalau saya harusnya irah-irah wajib menegakkan hukum itu jangan dibebankan kepada hakim. Saya kasihan. Harusnya kepada penyidik, kepada penuntut itu wajib hukumnya menegakkan hukum dan keadilan. Monggo nanti Bu Desi atau siapa yang menjadi hakim coba berikan ulasan-ulasan yang semacam ini. Kemudian yang keduanya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Mungkin barangkali pasal 53 ayat 2 inilah yang menjadikan RUU KUHP itu belum diberlakukan. Karena nanti hakim punya dasar yang kuat bagaimana kalau suatu saat terjadi perbedaan antara kepastian dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Intervensinya nanti luar biasa nih Bu Hakim dan Pak Hakim ini. Kelihatannya cuma sepele, hanya jika dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kelihatannya sangat sepele, tetapi pada waktu bekerjanya hukum di masyarakat itu menjadi sesuatu yang tidak sesederhana dirumuskan di dalam RUU KUHP. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ada diskusi, pertanyaan silakan. Barangkali 10 menitan. Ya, monggo silakan. Kalau tidak ada, saya tutup. Monggo silakan pilih Pak John, mau ditutup apa ada diskusi silakan. Bapak Ibu sekalian, Pak Budi ini kemana Pak Budi? Kontrol lagi Pak Arif Albi. Pak hati-hati minumnya, jangan sampai kebanyakan. Sekarang Pak Julius biasanya di atas mobil, sekarang sudah di atas gunung melihat laut untuk di malam mingguan ini Pak Yusuf, Pak Juliusnya ini. Oke. Bu Pidana, Bu Mawarika, Adelia, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak saya hentikan, saya tutup sini. Ya. Izin Pak untuk absen Pak. Absen. Yang di Fiklas itu masih hari Jumat ya Pak, belum berubah ininya untuk hari Sabtu ya Pak. Oh gitu ya Pak John. Siap. Oh gitu. Padahal kemarin sudah dirubah, masih juga bermasalah ya Pak John ya. Karena memang minggu kemarin waktu Pak John sampaikan ke Pak Heni itu kita cek dalam Fiklas ternyata memang ada masalah Pak. Semuanya. Pak John gini kan sudah saya kirimkan format mengenai kehadiran. Siap. Nah Pak John hanya menguji yang tidak hadir saja Pak John. Ini kalau dari mahasiswa kita kan ada berapa, ini hanya 13. Yang tidak perlu diisikan ini kalau misalnya Pak Budi nggak nongol ya nggak usah dikasih masuk. Caranya gitu Pak John, nggak apa-apa, nanti bawa wakili saya. Kalau ada Pak John yang protes, nanti protesnya alihkan ke Pak Heni gitu. Ini Pak Budi nggak ada. Kemudian lagi siapa Pak Julius, tidak ada dua orang ini. Nah, tidak dikasih kehadiran saja Pak John. Ya.
Jadi nanti saya juga mengontrol di sini, Pak Julius untuk hari ini pertemuan ke-6 tidak hadir. Kemudian siapa lagi gitu nanti Pak John. Nggak usah ragu-ragu Pak John. Wong nanti saya ingin memberikan nilai untuk Mas Faris, Bu Desi nilai A kok. Kalau nanti Bu Desi karena salah paham, saya kasih nilai B, ternyata yang budinya saya kasih A. Nah, nanti Bu Desi protes ke saya nanti. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu sekalian, V-Class Pak John sudah saya berikan filenya untuk mengisi secara manual ya. Mudah-mudahan si mahasiswa Sabtu ini rajin-rajin lah. Untuk apa? Kalau sudah diniati hanya kuliah dalam waktu 1 tahun 6 bulan ya. Bapak dan Ibu tuh 18 bulan itu harus selesai loh. Jangan kelamaan Bu Desi. Sekarang seminar 1 disegerakan langsung memperbaiki proposal, kemudian menyusun 2 hal Bu Desi ya. Daftar untuk pertanyaan dalam bentuk wawancara, keduanya pakai Google Form saja Bapak dan Ibu lebih cepat. Google Form itu nanti orientasinya kepada pertanyaan ini, kepada hakim yang bagaimana. Nah, nanti tinggal kirim ke kelompok-kelompok WA group untuk minta tolong diisikan. Tetapi dengan sudah dihitung antara pertanyaan dengan jawaban itu harus sinkron. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Satu rumusan permasalahan dielaborasi menjadi 10 pertanyaan. Jadi kalau ada 2 pertanyaan rumusan masalah, hanya 20 pertanyaan kan cepat selesai. Tinggal diklik, klik gitu. Nanti tinggal dihitung. Ya, enggak apa-apa nanti memiliki narasumber 50 orang ya, yang 3 diwawancarai, yang 47 menggunakan Google Form. Kan representatif. Ya. Jadi kalau ada orang menggugat hasil penelitian Bapak Ibu, ini narasumbernya tuh dari ini gitu. Saya hanya mengumpulkan data dan mengolah data. Ya, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan April nanti sudah pertemuan tatap muka. Kita bisa ketemu di kelas. Ya, kalau saya jatahnya masih 2 kali, bisa ketemu ya. Saya menunggu kesempatan itu bisa kuliah, ketemu dengan Pak John, ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian itu ya. Tapi mungkin selama 2 tahun kuliah ini sudah terbangun kebiasaan kuliah menggunakan daring ya. Cukup di rumah, ada bisa ngeliatin anak, ngeliatin istri ya Pak John. Istri nanti menyiapkan kopi, cemilan gorengan untuk sore hari, bisa dilakukan semuanya Pak melalui daring. Bapak dan Ibu membuat kuis tapi berbentuk makalah, halaman utama, halaman pembahasan halaman itu 5 halaman ya. Kalau Bapak Ibu mengutip dari manapun buku internet, sebutkan sumbernya. Saya kasih waktu nanti. Pak John, kita punya kelas kan ini? Ya, kita Pak punya WA kelas kan? Siap, punya Pak. Ya, nanti saya kirimkan ke alamat email saya untuk dikirimkan. Tidak harus minggu depan ya Bapak. Minggu depan ya memang kalau saya ngasih tugas tuh sampai dengan hari Sabtu sebelum pukul 16.20. Silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu malam minggu ini nggak ada kemana-mana, juga hujan, suami juga di rumah atau istri ada di rumah, nggak ada kegiatan lain, monggo silakan. Besok hari Minggu sudah dikirimkan ke Pak Eni. Ya, jadi kalau saya menerima kiriman emailnya sebelum hari Rabu, wah hari Rabu kan udah cukup kan, tak kasih bonus. Tapi kalau mendekati diserahkan di hari Sabtu jam 16.20 biasanya nilainya kecil. Ya, nilainya kecil tanpa bonus. Bonus itu Pak itu karena ketikan strukturnya bagus, ada subjeknya, ada predikat, ada objeknya. Kalau kemudian itu mengutip ada referensi, kemudian membuat daftar pustaka gitu. Tapi nanti Pak John nggak usah buat ini ya, gambar-gambar itu ya, gambar-gambar kasih sayang gitu. Saya judulnya dulu pernah apa ya Pak ya? Hah? Judulnya apa Pak? Bebas ya? Loh kan judulnya temanya tuh, temanya dong. Temanya mengenai model sistem peradilan pidana di Indonesia. Model aja, satu model. Model sistem peradilan pidana di Indonesia di masa mendatang. Wah, gitu aja. Jadi Bapak memberikan satu pemikiran ya terhadap bagaimana bagusnya model itu. Sesuaikan dengan peran Bapak. Tugas fungsinya di kepolisian ya
lingkupnya kepolisian, tetapi boleh juga mengarah kepada penuntutan dan pengadilan atau pelaksanaan pidana, boleh. Tapi kalau di skop lingkup Bapak kepolisian, model yang cocok untuk dilakukannya penyidikan, terutama pemeriksaan terhadap tersangka, kepada saksi, kepada ahli itu apa? Silahkan. Baik, Bapak dan Ibu, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Jadi kalau total nanti ya mungkin 10 halaman boleh, silahkan. Halaman 1 cover, halaman keduanya daftar isi, halaman ada pengantarnya sedikit, kemudian ada 5 halaman inti minimal, kemudian 1 halaman daftar pustaka gitu ya. Jangan lupa footnote-nya ya, belajar untuk tesis nanti footnote-nya. Saya akhiri Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu terima kasih. Sama-sama Pak ini izin meninggalkan